Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tia Puspita, NIM 192053440. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelainan sistem respirasi. Yang pertama yaitu influenza. Influenza penyebabnya yaitu virus influenza. Gejalanya pilek, hidung tersumbat, tenggorokan gatal-gatal. Untuk orang dewasa maupun anak-anak, penyakit influenza dapat sembuh sendiri selama seminggu. Tetapi apabila daya tahan tubuh kita itu sangat buruk, maka influenza dapat berakibat yang fatal. Yang kedua, asma. Asma adalah suatu penyakit penyumbatan saluran pernafasan. Penyebabnya yaitu alergi terhadap bulu, debu, hewan, spora jamur, tekanan psikologis. Asma bersifat menurun. Penyakit asma tidak dapat disembuhkan dan obat-obatannya itu berfungsi untuk menghilangkan gejala saja. Dengan mengontrol penyakit asma, penderita bisa bebas dari gejala asma yang mengganggu sehingga dapat menjalani aktivitas hidup sehari-hari. Yang ketiga yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis yaitu penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis, sehingga difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Obat-obatan umumnya yang diberikan yaitu isoniazid dan rifampin sebagai pengobatan dasar bagi penderita TBC. Karena adanya kemungkinan resistensi dengan kedua obat tersebut, maka dokter akan memutuskan memberikan tambahan obat seperti pyrazinamide dan streptomycin sulfat atau ethambutol HCl sebagai satu kesatuan yang dikenal triple drug. Yang keempat yaitu sinusitis. Sinusitis yaitu peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah karena infeksi virus dan bakteri. Sinus yaitu rongga kecil berisi udara yang terletak di belakang tulang pipi dan dahi. Memberikan herbal atau sebagai antibakteri di sekitar hidung, pipi, dan kelopak mata, sehingga dapat membunuh bakteri dan menyembuhkan pada rongga sinus. Pengobatan tradisional dengan netipot atau teko kecil yang berisi air hangat dan garam NaCl yang dimasukkan ke salah satu lubang hidung dengan posisi kepala miring. Sinusitis dapat dilakukan juga dengan cara penyembuhannya dapat dilakukan juga dengan cara operasi penghilangan nanah. Yang kelima yaitu rinitis. Rinitis yaitu gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus atau reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari dan debu, sehingga ingus yang dihasilkan berlebihan. Pemberian antisimatin plus dekongestan misalnya pseudoephedrine, fenilpropylamine untuk melegakan hidung tersumbat. Diberikan obat semprot hidung natrium kromalin atau obat semprot kortikosteroid. Efeknya yaitu dapat melegakan pernafasan hidung dan tenggorokan bagian belakang. Kemudian yang keenam yaitu wajah adenoid. Wajah adenoid yaitu pembengkakan kelenjaran limfe atau polip pada sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Pembengkakan di bagian amandel. Penderita biasanya lebih suka bernafas lewat mulut. Penyembuhannya dapat dilakukan dengan cara operasi pengambilan amandel atau tonsilektomi. Dan obat-obatannya dapat memberikan obat-obatan antibiotik. Yang ketujuh yaitu pleuritis, merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura karena virus bakteri. Cairan pleural menjadi lengket, pleura menjadi kasar. CT scan, USG yang bertujuan melihat kondisi paru-paru melalui gambar yang dihasilkan, tes darah, biopsi untuk meneliti sampel pleura. Kemudian yang kedelapan yaitu faringitis. Faringitis yaitu radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Gejalanya yaitu nyeri saat menelan, kerongkongan terasa kering. Penyebab lainnya faringitis yaitu infeksi virus, asap rokok juga bisa menjadi penyebabnya.
Untuk mengurangi nyeri tenggorokan, dapat diberikan obat pereda nyeri atau analgetik, obat hisap, atau berkumur dengan larutan garam hangat. Penyebab karena bakteri antibiotik. Yang kesembilan yaitu laringitis. Laringitis yaitu radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi terlalu banyak merokok dan minum alkohol. Gejalanya yaitu nyeri tenggorokan, batuk-batuk, demam, sulit bicara, suara yang dikeluarkannya itu serak, atau bahkan kehilangan suara sama sekali. Penderita mengistirahatkan pita suaranya dengan tidak bicara atau bicara dengan berbisik. Gejala dapat diringankan dengan cara menghirup uap. Menghirup uap itu bisa membantu penyembuhan daerah yang meradang. Laringoskopi dapat digunakan dengan menggunakan endoskopi. Yang ke-10 yaitu bronkitis. Radang pada cabang tenggorokan menghasilkan mukosa akibat infeksi dan kebiasaan merokok. Penderita biasanya di umurnya itu dewasa. Itu obatnya bisa aspirin atau acetaminophen. Anak-anak acetaminophen. Caranya yaitu beristirahat, minum banyak cairan. Antibiotik karena infeksi bakteri dahak kuning atau hijau dan demam tinggi. Dan penderita punya riwayat penyakit paru-paru. Yang ke-11 yaitu asifikasi. Asifikasi yaitu gangguan dalam pengangkutan oksigen atau O2 ke jaringan tubuh karena terganggunya fungsi paru-paru pembuluh darah jaringan tubuh. Contohnya yaitu alveolus terisi air, pneumonia. Alveolus terisi cairan lendir atau limfe, keracunan CO, karbon dioksida, atau gangguan sistem sitokrom enzim pernafasan. Melakukan resusitasi untuk merangsang jantung dan paru untuk tetap menyuplai O2 ke bagian tubuh terutama otak. Pemberian obat-obatan yaitu epinefrin, intubasi endotrakeal memasukkan tabung endotrakeal melalui mulut untuk menghubungkan udara luar dengan paru-paru. Yang kedua, 12 yaitu asidosis. Asidosis yaitu kondisi di mana keseimbangan asam basa tubuh terganggu karena adanya peningkatan produksi asam atau berkurangnya produksi bikarbonat sehingga oksigen dalam tubuh sedikit. Bikarbonat yaitu pengatur keseimbangan normal antara asam dan basa. Tes darah. Apabila kita melakukan tes darah, maka akan tampak analisis jumlah sel darah merah. Jika pH darah turun hingga di bawah 7,1, pemberian bikarbonat secara intravena untuk menetralisir asam. pH arteri normal 7,35 sampai 7,45. Yang ke-13 yaitu emfisema. Emfisema yaitu penyakit paru obstruktif kronik melibatkan kerusakan pada kantung udara atau alveoli di paru-paru. Akibatnya tubuh tidak mendapatkan oksigen yang diperlukan. Gejalanya yaitu penderita sulit bernafas, batuk kronis, dan sesak nafas. Penyebab asap rokok, asap marijuana, polusi udara, asap pabrik, abu batu bara, dan silika. Faktor keturunan juga dapat menyebabkan tersebut karena kekurangan protein yang berfungsi melindungi struktur elastis di paru-paru. Emfisema tidak dapat disembuhkan. Obat-obatan hanya dapat mengurangi gejalanya saja. Memakan makanan yang mengandung vitamin C, rajin berolahraga, lari, terus jalan jauh supaya jantung memberikan oksigen yang banyak pada paru-paru. Terapi seperti rehabilitasi pulmonari dan oksigen tambahan. Operasi seperti transplantasi paru-paru dan pengangkatan jaringan paru-paru yang rusak. Yang ke-14 yaitu pneumonia. Pneumonia yaitu radang paru-paru karena infeksi pada alveolus. Alveolus berisi cairan eritrosit yang berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari alveolus lain dapat meluas ke lobus
lain bahkan seluruh paru-paru. Pneumonia ringan dapat dikurangi dengan cara pemberian antibiotik yang diresepkan oleh dokter, istirahat yang cukup, banyak minum, tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Orang dengan kondisi fisik yang biasanya sehat akan pulih secara normal. Jika pengidap pneumonia memiliki penyakit lain, kondisinya bisa bertambah parah dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kemudian yang ke-15 yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Penyebabnya yaitu kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, debu asbes, radiasi ionisasi, produk petroleum, dan kromium. Pemberian nutrisi dan suplemen dapat mengurangi gejala yang disebabkan oleh kanker paru-paru. Vitamin D dan VE, makanan antioksidan, blueberry, cherry, dan buah tomat. Tindakan operasi pembedahan mengangkat sel kanker. Tindakan terapi radiasi, tindakan terapi kemoterapi. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.